Saya ingin membagikan informasi baru yang memberi gambaran tentang masalah karier Michael Maki beberapa bulan sebelum pembunuhan Monique dan Spencer TP. Ahli bedah vaskular itu kini ditahan, dituduh menembak dan membunuh mantan istri serta suami barunya di rumah mereka di Columbus pada 30 Desember. Kami punya dokumen yang menunjukkan beberapa bulan sebelum pembunuhan itu. Orang-orang sedang mencari Michael McKee dan itu terkait dengan gugatan malpraktik dari Las Vegas. Saya akan menunjukkan dokumen ini kepada Anda untuk melihat apa yang diungkap tentang masa lalu McKee yang mungkin bermasalah. Kita membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Michael McKee menjalani pendidikan sekitar 15 tahun untuk menjadi ahli bedah vaskular. Namun kini, dia lebih dikenal sebagai tersangka pembunuh daripada semua pencapaiannya di dunia medis. Namun, tampaknya karier medis McKee yang ia perjuangkan keras tidak sepenuhnya bersih dari noda. Katakanlah, karena saya memiliki dokumen terkait gugatan hukum di mana McKee menjadi tergugat, ini adalah gugatan malpraktik yang diajukan di Las Vegas. McKee pernah bekerja di kelompok bedah Nevada. Jadi, apa yang kita bahas hari ini dan alasannya? Saya pikir ini penting ketika kita melihat apa yang dituduhkan kepadanya di Ohio. Bukan soal gugatan itu sendiri, melainkan bagaimana caranya. Tampaknya dia mungkin melakukannya dengan cara berbohong dan mungkin juga melarikan diri. Sekarang, saya akan membahas lebih lanjut tentang semua ini sebentar lagi. Kami mendapat info baru dari polisi, tapi mereka belum komentar soal motif, termasuk saat konferensi pers kemarin. Mungkin terlihat jelas bagi publik, tapi menurut saya ini penting karena polisi menyampaikannya seperti ini. Kini mereka menganggap peristiwa yang menimpa Spencer dan Monique TP sebagai kekerasan dalam rumah tangga. McKee pernah menikah dengan Monique TP. Ini foto Michael McKee dan Monique di hari pernikahan, nama gadisnya Sabaturski. Mereka menikah pada 2015 dan bercerai tak lama setelah mengajukan pada 2017. Setelah itu, Monique dan McKee menjalani hidup masing-masing. Sekarang, polisi di Columbus, mereka tidak membicarakan tentang apa jika ada jenis kontak apapun yang dimiliki McKee dengan keluarga TP setelah perceraian itu. Monique menggugat cerai pada Mei 2017. Kami memiliki catatan pengadilan yang menunjukkan dia meninggalkan Michael McKee setidaknya 6 bulan sebelum mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai diajukan di pengadilan Ohio karena dia telah tinggal di sana minimal 6 bulan sebelumnya. Sekarang soal McKee, dia masih di Roanoke, Virginia. Jika kita lihat masa lalu akademisnya memang sangat mengesankan. Dia kuliah di Ohio State, lulus dari kedokteran, lalu menjadi ahli bedah vaskular. Di sana pada tahun 2014, lalu dia menikah dengan Monique, dan mereka berdua pindah ke Virginia. Dan di sanalah dia melanjutkan pelatihannya untuk menjadi seorang ahli bedah. Dia tinggal di Virginia selama residensi 2015, 2020, dan lulus pada 2020. Saat membahas kehidupan pribadinya dan perceraian ini, di atas kertas tampak perceraian ini cukup damai. Dan saya teringat hari-hari setelah Monique dan Spencer dibunuh, dan muncul pertanyaan siapa yang mungkin melakukan ini. Dan karena catatan publik, orang-orang cukup cepat menyadari bahwa Monique pernah menikah sebelumnya, tapi mantan suaminya adalah seseorang yang tinggal di luar negara bagian. Dia adalah seorang ahli bedah. Polisi menyatakan belum ada tersangka saat itu, namun mereka tahu dia pernah menikah. Namun, terkait banyaknya spekulasi tentang dia sebagai tersangka, tidak ada hal yang secara publik mengarah ke sana, sampai akhir pekan saat Michael McKee ditangkap. Sekarang, mari bahas perceraian itu sebelum gugatan malpraktik. Tahun 2017, Monique menggugat cerai dan 1,5 bulan kemudian, hakim mengabulkan perceraiannya karena ketidakcocokan. Sekarang, McKee tetap memiliki rumah di Virginia. Monique kembali ke Ohio, melanjutkan hidup, dan tampaknya pulih dengan baik dari perceraian ini. Dia bertemu Spencer, seorang dokter gigi, secara online dan menikah di akhir 2020. Kini mereka hidup bahagia bersama. Dia punya 2 anak dengan Spencer, TP, usia 4 dan 1 tahun.
Mereka memang ada di rumah. Malam saat orang tua mereka dibunuh, kini anak-anak diasuh keluarga Monique. Dia lulusan pendidikan anak usia dini dari Ohio State, namun menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya TP hidup bahagia dan punya rumah bagus di Columbus. Kini, bersama Michael McKee, dia tetap melanjutkan pelatihan untuk menjadi ahli bedah. Karena setelah menyelesaikan residensi, kamu masih harus melanjutkan pendidikan lagi dalam bentuk lain karena dia. Dilaporkan bahwa dia mengambil posisi fellowship di pusat medis di Maryland. Saat ini dia punya lisensi aktif sebagai ahli bedah di California dan Illinois. Itulah negara bagian tempat dia tinggal dan ditangkap akhir pekan lalu. Sekarang, perjalanan McKee, saat kita fokus pada itu, dia juga singgah di Las Vegas. Dan disitulah dia bekerja untuk sebuah kelompok bedah yang bernama Las Vegas Surgical Associates. Sekarang, kelompok ini mengatakan mereka menawarkan berbagai macam prosedur. Jika Anda punya masalah, Anda datang ke mereka dan ahli bedah akan melakukan prosedur. Lalu, apa yang kita bahas hari ini soal gugatan malpraktik ini? Semua ini terkait kejadian di Las Vegas dan prosedur pada pasien tahun 2023. Kami punya dokumen terkait gugatan ini dan akan membahas isinya. Namun, inti cerita ini adalah mengapa hal itu terjadi. Kami pikir ini penting dalam konteks apa yang terjadi dalam kehidupan Michael McKee pada bulan-bulan sebelum pembunuhan Spencer dan Monique TP adalah bagaimana hal itu terlihat. Dia merespons saat pengadilan mencarinya. Gugatan yang diajukan Mei 2024 itu masih aktif. Ini paragraf di mana nama Dr. Michael David McKee disebut sebagai tergugat. Gugatan ini menyatakan seorang pria menjalani prosedur pada Juli 2023 di Las Vegas Medical Associates. Gugatan itu menyebut pria tersebut memiliki kondisi medis yang membuat pembuluh darah di kakinya sulit memompa darah ke jantung. Kondisi ini disebut insufisiensi vena ekstremitas bawah. Dan gugatan tersebut menyatakan bahwa seorang asisten dokter yang bekerja di bawah Michael McKee diduga melakukan sebagian dari prosedur tersebut. Menurut gugatan, perawat anestesi diduga memasang kateter, yaitu tabung untuk mengalirkan urin. Dia memasang kateter ke pasien, tetapi gugatan menyebutkan kateter tidak terpasang dengan benar. Dan karena itu, kateter tersebut patah dan meninggalkan bagian 86 inci di dalam tubuh pasien. Kedengarannya sangat tidak nyaman. Gugatan ini menyebut Dr. Michael McKee yang diduga bertanggung jawab melatih perawat anestesi pemasang alat, namun diduga tidak melakukannya. Menurut gugatan ini, mereka tidak dilatih dengan baik. Sekarang kita tahu alasan Dr. Michael McKee disebut dalam gugatan malpraktik ini. Mari kita bahas bagian situasi mulai mencurigakan menurut dokumen pengadilan ini. Ini adalah dokumen yang menjelaskan upaya pengadilan menyampaikan gugatan yang diperbarui kepada Dr. Michael McKee, di mana seseorang harus secara fisik pergi dan menyerahkannya langsung kepadanya. Dan kita punya catatan yang menunjukkan bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk mencari Dr. Michael McKee tidak berhasil melakukannya. Menurut catatan pengadilan, setelah 9 percobaan, dia seolah tiba-tiba menghilang. Mulai September 2025, sekitar 3 bulan sebelum McKee diduga membunuh Monique dan Spencer TP. Seseorang pertama kali berusaha menyerahkan surat kepada Dr. Michael McKee. 30 September, tepat 3 bulan sebelum Spencer dan Monique dibunuh. Orang yang mencoba menyerahkan dokumen pergi ke alamat McKee di Las Vegas, namun tidak ada jawaban dan suasana sepi. Kejadian ini sekitar pukul 7.30 pagi, lalu esoknya orang itu kembali pukul 10.45 pagi ke alamat sama dan tampaknya ada orang di rumah, tulis mereka. Terdengar suara televisi. Setelah saya mengetuk, televisi dimatikan. Saya menekan bel dan mengetuk lagi, tapi tidak ada respons. 8 hari kemudian, tepat 9 Oktober. Catatan menyebut mereka berbicara dengan Dr. Peter Caravella di Las Vegas Surgical Associates. Kutipan, dia berkata, dia tidak tahu di mana Dr. Michael McKee sekarang. Katanya dia baru saja menghilang. Sekarang, kalau kamu lihat itu, kita tidak sedang membicarakan seseorang yang dokter kecil-kecilan. Ini adalah seseorang yang merupakan seorang ahli bedah vaskular. Dia bukan sekadar pegawai kecil yang tiba-tiba hilang.
Tokoh utama di tempat praktik itu, menurut rekan-rekannya di sana, sekarang benar-benar hilang. Kejadiannya hari itu juga. Orang yang mencoba mencari Dr. Mackey kembali ke alamat yang diberikan kepadanya dan yang terhubung dengan Mackey. Dan sekali lagi, tidak ada jawaban. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Dan orang itu juga menulis bahwa mereka mengetahui bahwa izin medis Mackey di Nevada akan berakhir pada bulan Juni 2025. Dokumen itu menyebut mereka terus mencari dan menemukan alamat lain di Las Vegas, lalu mendatangi rumah itu pada 20 Oktober. Wanita yang membuka pintu bilang Mackey tidak tinggal di sana dan tidak tahu siapa dia. WSYX Televisi adalah salah satu stasiun televisi di Columbus. Mereka bahkan mewawancarai pengacara yang mengajukan gugatan ini, yang mengatakan bahwa alamat yang diberikan oleh kelompok bedah untuk Michael Mackey itu, kutip, alamat palsu. Dia mengatakan, jika Anda mempertimbangkan tersangka pembunuhan ganda, ini adalah pengacara yang menggugat malpraktik, jadi dia paham profesi medis. Seorang ahli bedah vaskular secara profesional adalah yang paling tidak mungkin dicurigai melakukan kejahatan mengerikan seperti itu. Dan dia berkata, memiliki situasi di mana mereka mungkin memberikan alamat palsu dan bersembunyi agar tidak diserahkan surat, itu sangat tidak biasa sekarang, kita tahu. Setelah dari Las Vegas, Mackey pindah ke Illinois, dan alamat di dokumen penangkapannya tercatat di kondominium mewah kawasan Lincoln Park, Chicago. Awal minggu ini, kami berbicara dengan tetangganya yang merekam video saat polisi ada di gedung setelah penangkapan Mackey akhir pekan. Dan tetangga itu memberitahu kami bahwa Mackey, dia sering sendirian. Dia pertama kali bertemu dengannya musim panas, lalu di dek kolam renang gedung. Dia bilang orang itu ramah meski sering sendirian. Dan tentu saja ini sangat mengejutkan bagi semua orang yang tinggal di gedung itu, bahwa sekarang seseorang yang tinggal di antara mereka bersama mereka akan dituduh melakukan kejahatan yang begitu mengerikan. Minggu ini, polisi Columbus menemukan beberapa senjata di apartemen Chicago tempat Mackey tinggal, dan salah satunya diduga senjata pembunuhan. Ini adalah serangan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Mackey adalah mantan suami Monique Tepe. Kami dapat mengatakan bahwa kami memiliki rekaman kendaraan tersangka dari kamera pengawas lingkungan yang tiba tepat sebelum pembunuhan dan pergi tak lama setelahnya. Detektif berhasil menghubungkan kendaraan ini dengan Mackey. Kendaraan itu ditemukan di Rockford, Illinois, dengan bukti bahwa Mackey memilikinya sebelum dan sesudah pembunuhan. Kami juga dapat mengatakan bahwa beberapa senjata diambil dari properti Mackey dan ada kaitan awal dari nibin kami ke salah satu senjata yang menghubungkannya dengan pembunuhan tersebut. Ini adalah bagian wawancara kami dengan mantan tetangga Mackey yang memberi kami video gedung itu. Di gedung itu, seorang polisi berjaga 24 jam di luar unit lantai 12 selama beberapa waktu. Dan inilah yang menurutnya paling menonjol dari dirinya. Sekarang, jika dilihat ke belakang, saya mengenal Michael Mackey karena di pier ada kolam renang dan area barbecue di rooftop. Dan musim panas lalu, saya bertemu dengannya. Dia adalah penghuni baru dan saya memperkenalkan diri kepadanya dan dia adalah pria yang sangat ramah. Kami tidak membahas pekerjaan, saya hanya menceritakan tentang gedung dan kenyamanan tempat ini. Selamat datang di pier, tempat terbaik menonton pertunjukan udara air di kota ini. Karena mereka datang tepat di depan kita dan itu sangat menyenangkan sekali. Dan kami sering berpapasan, kamu tahu, saat masuk ke gedung dan di lift. Dan kamu tahu, aku lupa namanya, jujur saja. Aku menyapa, dia juga. Lalu aku bilang, wah hari ini panjang ya. Benar, hari itu panjang. Setelah itu kami tak bicara lagi. Mackey tinggal di Chicago dan tampaknya perjalanannya nyaman. Dia bekerja di OSF, St. Anthony Medical Center, Rockford, Illinois, sekitar 1,5 jam barat Chicago. Polisi menyebut agen Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan bahan peledak menangkap Mackey dekat tempat kerjanya minggu lalu. Dia dipenjara di Rockford setelah tengah malam, Sabtu, menurut catatan Pengadilan Penjara Kabupaten Rockford, Illinois. Pada sidang pertamanya, Mackey melepaskan hak sidang ekstradisi. Dan polisi Columbus mengatakan mereka saat ini sedang dalam proses mengatur logistik untuk membawanya kembali ke Ohio. Untuk menghadapi tuduhan pembunuhan berat atas apa yang diduga telah dia lakukan
terhadap mantan istrinya dan suami barunya. Polisi kini mengonfirmasi bahwa orang yang jadi perhatian, seperti yang Anda lihat, adalah orang dalam video yang berjalan di gang belakang rumah keluarga TP saat mereka dibunuh. Dia berpakaian gelap, bertudung, dan tidak menoleh ke kamera di belakang rumah-rumah menghadap gang itu. Polisi telah mengonfirmasi bahwa mereka yakin itu adalah Meki dan video tersebut memainkan peran penting dalam penangkapannya. Mereka mengatakan mereka melacaknya dengan kamera pengawas video pada malam pembunuhan itu. Ke sebuah mobil yang kembali ke Illinois, mereka bilang mobil itu atas nama Michael McKee. Itu sangat mengganggu jika benar. Soal gugatan malpraktik, itu sudah jadi tanda bahaya jelas. Menghilang dari praktik bedahmu. Beberapa bulan sebelum kamu diduga membunuh mantan istrimu dan suaminya, itu benar-benar sesuatu yang sulit untuk dipahami. Saat ini di Law and Crime, kami sedang mencari lebih banyak informasi tentang masa lalu McKee. Dan ada banyak rumor di internet saat ini tentang siapa Michael McKee dan siapa dia sebenarnya. Saya berbicara dengan seseorang yang mengenalnya di Zanesville, Ohio, sekitar 1 jam timur Columbus, tempat dia kuliah. Kota itu berpenduduk sekitar 25.000 jiwa dan suasananya benar-benar kota kecil. Dan orang-orang yang saya ajak bicara mengatakan bahwa dia sangat pintar dan di atas kertas, dia sangat berprestasi. Zanesville Times Recorder adalah surat kabar lokal di sana. Di kota itu ada artikel, pada 1994, Maki masih kelas 1 sekolah dasar. Dia menerima penghargaan kehormatan lomba poster anak-anak dari Sekretaris Negara Bagian Ohio saat berusia 13 tahun. Nama Maki kembali muncul di koran karena prestasi di Hari Sains Negara Bagian. Saat berusia 14 tahun dia menang dan namanya disebut lagi di koran. Lomba eja, katanya Siege, S-I-E-G-E. Setelah itu dia lulus sekolah menengah atas dan jadi salah satu siswa terbaik. Inilah asal mula saya mengenalnya. Mereka bilang dia sangat pintar. Dia adalah seorang penerima beasiswa nasional, siswa biologi terbaik tahun ini menurut surat kabar, dan anggota National Honor Society. Dan dia masuk 25 besar dalam kontes sejarah Amerika di Universitas Ohio. Belum lagi di lapangan, dia juga mendapat penghargaan kehormatan disebut-sebut sebagai pemain sepak bola tingkat negara bagian. Jadi, kamu punya seseorang, jika kamu melihat profil LinkedIn-nya, dia benar-benar mencentang semua kotak yang membuatnya sangat mengesankan. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan pribadinya? Bagaimana keadaan pikirannya? Sampai sekarang, belum banyak yang kita ketahui atau konfirmasi. Kita tahu dia kuliah di Ohio State, lalu menempuh pendidikan sekitar 15 tahun untuk jadi ahli bedah vaskular yang fokus pada arteri, vena, dan pembuluh darah. Ini adalah jenis operasi di mana kamu harus sangat presisi dan kamu harus bekerja sangat keras untuk benar-benar mendapatkan karier itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah seorang pria yang sangat pintar secara akademis, tapi dia juga seorang suami dalam pernikahan yang gagal dengan sangat cepat. Inilah yang dikatakan saudara ipar Spencer Tepe tentang dirinya kepada Angelette Levy di Law and Crime for Us awal minggu ini. Kami bertemu Monique pada tahun 2018 ketika Spencer pertama kali memperkenalkannya kepada kami, tapi kami cukup yakin karena hanya berdasarkan apa yang Monique ceritakan kepada kami dari cerita-ceritanya tentang dirinya. Dia tidak pernah memanggilnya dengan nama, dia hanya menyebutnya mantan suaminya, dan betapa jahatnya dia, sejujurnya, sangat kasar secara emosional dan suka mengancam. Dan kamu tahu dia bisa lakukan segala yang dia bisa untuk membebaskan diri dari situasi itu, lalu bertemu dengan Spencer dan menjalani hidup yang sangat bahagia. Tapi aku tidak bisa berbicara atas nama Monique, tapi aku tahu itu mengubah dirinya sebagai pribadi, dan mungkin hal itu selalu ada di benaknya. Aku tidak tahu. Dia tidak malu membicarakannya dan bagaimana hal itu memengaruhi dirinya secara mental sebagai seorang pribadi ke depannya. So, jadi kami semua udah pernah mendengar cerita-ceritanya dan berbicara dengannya secara mendalam tentang situasi-situasi ini, tapi di saat yang sama kami semua berpikir ini adalah sesuatu yang sudah berlalu. Monique kini bahagia, punya keluarga, dan bersama orang yang dicintainya. Jadi meskipun kami menyadarinya, kami juga lebih terpesona oleh pasangan itu sendiri dan betapa besar cinta mereka. Sulit untuk menemukan lagi orang-orang yang mengaku teman Meki dalam beberapa tahun terakhir.
Ada banyak rumor di luar sana tentang masa kecilnya di Zanesville, dan kami masih berusaha untuk mengonfirmasi banyak hal itu. Tapi tampaknya dia meninggalkan Zanesville dan tidak pernah benar-benar kembali. Terkait keluarga, satu-satunya komentar publik kami adalah posting Facebook dari seseorang yang mengaku keluarga Michael McKee. Postingan ini sejak itu telah dihapus. Kami akan melindungi identitas mereka. Isi postingannya berbunyi, kutipan, "Saya ingin meminta doa. Michael sebenarnya adalah anggota keluarga. Jantung saya seakan berhenti membaca ini. Saat tumbuh bersama, saya kagum pada kebaikan dan bakatnya di olahraga serta akademik. Ini sangat tidak biasa. Semua pihak butuh doa kita. Situasi ini sangat menyedihkan. Saya membayangkan kondisi pikirannya jika dia melakukannya. Hati saya pun bersedih. Dunia memang sedang gelap dan kita bisa saja jadi korban kegelapan itu. Tetap dekat dengan Tuhan dan orang yang kamu percaya, terus berjalan menuju cahaya. Tuhan tak akan mengecewakan. Kami sudah menghubungi orang ini, tapi mereka belum membalas atau menghubungi kami kembali. Kami mencoba memahami keluarga Michael McKee dan dinamika di dalamnya. Tapi ketika Anda melihat kehidupan yang dijalani Michael McKee dan Monique Tepe setelah perceraian mereka, tampaknya kehidupan Monique itu adalah kehidupan di mana dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, dia juga mencintai banyak orang. Mereka digambarkan sebagai pusat perhatian di setiap pesta. Rob Misleh, ipar Spencer Tepe, berbicara dengan Anjanet awal minggu ini. Dia sangat positif membicarakan pasangan ini dan kebahagiaan yang mereka bawa selama bertahun-tahun bersama. Dan kemudian Anda melihat kehidupan McKee, dan sampai saat ini tampaknya hidupnya sangat berfokus pada profesinya. Sepertinya dia terisolasi, hampir menjalani kehidupan nomaden. Ketika Anda memikirkan tempat-tempat yang dia kunjungi, dan dia bekerja sangat keras untuk karirnya. Namun, dengan adanya gugatan malpraktik, riwayatnya kini diduga tidak lagi sempurna. Pembela umum McKee mengatakan kepada surat kabar di Rockford, Illinois, setelah sidang pertama, bahwa dia memperkirakan Michael McKee akan mengaku tidak bersalah atas dakwaan di Ohio. Saat ini, kami masih menunggu dia kembali ke Ohio untuk menghadapi tuduhan itu. Bersama kita kini, Patrick Provenzal, pengacara persidangan. Terima kasih telah bersama kami sekali lagi di Law and Crime saat kami terus mencoba memahami berbagai lapisan dari cerita ini. Kita sedang membahas gugatan malpraktik dari Las Vegas ini, seberapa serius seperti saat Anda membaca dokumennya, seberapa serius dalam hal gugatan malpraktik yang bisa melibatkan seorang ahli bedah. Maksud saya, seberapa serius kasus yang satu ini? Ya, maksud saya ini tentu saja serius bagi korban atau pasien karena Anda tahu ada alat yang tertinggal di dalam tubuh mereka yang menyebabkan komplikasi yang sangat parah. Sayangnya, dalam hal prevalensi atau frekuensi kejadian seperti ini, hal ini terjadi jauh lebih sering daripada yang diinginkan siapapun. Tapi itu benar-benar Anda pertimbangkan. Anda bisa melihat undang-undang di Nevada yang memungkinkan gugatan seperti ini tanpa persyaratan yang biasanya diperlukan di kasus lain. Berarti di mana bahwa Anda memiliki seorang dokter yang berpraktik di bidang medis yang sama dengan dokter dalam kasus tersebut yang telah membaca rekam medisnya dan kemudian mengatakan, ya, ada malpraktik atau pelanggaran standar perawatan yang merugikan pasien. Dalam kasus ini biasanya ahli bedah meninggalkan kain kasa atau instrumen, tapi kali ini justru patah, yang benar-benar menunjukkan adanya kesalahan nyata yang terjadi selama prosedur ini berlangsung. Ini pengecualian dari aturan umum yang biasanya butuh dokter menyatakan itu malpraktik atau kelalaian. Di Nevada, hal ini sebenarnya tidak dibutuhkan untuk situasi seperti ini. Karena ketika Anda melihat Michael McKee dan dari apa yang bisa kita pelajari tentang dirinya, jelas dia dituduh melakukan kejahatan yang sangat-sangat mengerikan. Secara profesional, yang menonjol bagi saya adalah orang ini siswa dan atlet yang baik di sekolah menengah, lalu melanjutkan. Menjadi ahli bedah butuh banyak sekolah, kerja keras, dan melewati banyak ujian. Tidak semua orang bisa jadi ahli bedah vaskular, pasti ada kepercayaan tertentu. Lalu Anda lihat sekuat apa karirnya. Seperti inilah gugatan ini. Beberapa bulan sebelumnya, kita tidak tahu apakah ada hubungannya atau memengaruhi pikirannya. Namun, jelas semua ini terjadi di Columbus dalam 3 bulan terakhir. Seberapa besar dampak tercantumnya nama ahli bedah dalam gugatan terhadap karirnya?
Ya, maksud saya itu selalu menjadi masalah. Seringkali ketika Anda tahu, saya rasa itu tergantung seberapa besar sorotan kasusnya. Seringkali hal-hal seperti ini tidak terlalu diketahui oleh pasien umum di rumah sakit atau di praktik dokter. Sebenarnya cara pasien mengetahui hal ini hanya dengan melihat dewan medis atau daftar di situs web negara bagian untuk melihat apakah ada klaim malpraktik yang telah diajukan atau diselesaikan, atau jika seorang dokter pernah didisiplinkan terkait dengan kesalahan atau malpraktik dalam cara mereka merawat pasien. Tapi secara umum hal-hal seperti ini memang umum terjadi dalam praktik medis secara keseluruhan. Dokter juga manusia seperti orang lain, dan mereka bisa saja melakukan kesalahan, tidak peduli seberapa pintar atau seberapa banyak kredensial yang mereka miliki. Dalam kasus seperti ini, kesalahannya sangat jelas. Tetapi saya merasa kebanyakan orang tidak punya, Anda tahu, bahkan motivasinya saja tidak ada, apalagi pengetahuan untuk tahu harus mencari di mana dan melihat serta memahami. Apakah dokter mereka pernah mengalaminya sebelumnya? Sayangnya hal seperti ini memang sering terjadi. Penting diketahui, sesuai gugatan ini, dia bukan orang yang diduga memasang kateter secara salah. Menurut gugatan, yang melakukannya adalah perawat anestesi dan dia bertanggung jawab melatih perawat anestesi tersebut, atau gugatan tersebut menuduh bahwa dia bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, itulah alasan dia terlibat dalam kasus ini. Sekarang, hal-hal yang disebutkan tadi memang tidak biasa, termasuk upaya menghubungi dan menyampaikan gugatan kepadanya. Yang menarik perhatian saya bukan hanya saat ada yang mengetuk pintu, televisi dimatikan, lalu tak ada yang tahu di mana dia. Menariknya, saat bicara dengan dokter lain, mereka bilang belum pernah melihat orang itu, tidak tahu kemana dia pergi, seolah-olah dia memang tidak ada. Bukan berarti akan baik-baik saja kalau misalnya perawat biasa yang melakukannya, tapi ini adalah seorang ahli bedah. Dia seolah-olah menghilang begitu saja bagi orang-orang di Vegas. Apa pendapatmu? Seberapa sering hal seperti ini terjadi saat kamu melihat kasus-kasus seperti ini? Tidak umum sama sekali. Maksud saya, ada begitu banyak hal yang benar-benar tidak biasa dari gugatan ini, bahkan jika dilihat sendiri. Dan kemudian kamu tambahkan dugaan keterkaitan pria ini dengan tuduhan pembunuhan ganda di Ohio. Saya mengerti alasan dia menghilang, apalagi jika memang terkait. Namun, ada beberapa hal di sini yang sangat tidak biasa bagi dokter yang berpraktik. Di tempat prakteknya, orang-orang tak tahu keberadaannya. Ia juga tak punya asuransi malpraktik di Nevada. Ya, saya tahu ketika mereka mencoba, ketika pengacara penggugat dalam kasus itu mengajukan gugatan, saya melihat sebuah komentar, dan saya pasti dalam keadaan yang sama berharap menerima beberapa informasi dari perusahaan asuransi untuk dokter itu yang menyediakan asuransi malpraktiknya dan afiliasinya dengan rumah sakit atau klinik setempat atau apapun itu. Dia menjadi dokter pengawas bagi asisten dokter yang melakukan prosedur itu saat sebagian alat patah. Dan orang seharusnya tahu. Dalam keadaan normal, di mana dokter yang memberikan kredensial kepadanya, di mana dia memiliki hak istimewa untuk berpraktik untuk rumah sakit, klinik, dan perusahaan asuransi, siapa yang menanggung jika dokter seharusnya punya asuransi malpraktik? Untuk semua itu tidak benar. Dalam kasus ini, tidak ada yang tahu dia di mana dan dia tidak diasuransikan. Dia memberikan alamat palsu. Sangat tidak biasa, apalagi bagi yang sedang di puncak karier. Saya seorang dokter yang lebih tua, Anda tahu, yang sudah hampir pensiun. Mungkin itu bisa dimengerti, tapi di sini ada dokter di puncak karier yang punya pasien. Meski berhenti praktik, dia tetap harus berkomunikasi dengan rekan soal kelanjutan perawatan pasien. Bahwa dia memiliki semua hal itu, lalu tiba-tiba pergi begitu saja tanpa sepengetahuan siapapun di lingkarannya. Tidak tahu lokasi atau aktivitasnya sangat tidak biasa bagi seorang ahli bedah jantung dan pembuluh darah. Ya, dan ini kamu tahu, semua upaya untuk menghubunginya itu terjadi pada bulan September tahun ini. Saya yakin kejadian pertama terjadi 30 September. 3 bulan sebelum pembunuhan Monique dan Spencer TP. Kita tahu setelah dia pergi, atau setidaknya kita percaya dari apa yang bisa kita kumpulkan, bahwa dia tinggal di Illinois pada saat itu. Saat pembunuhan ini terjadi. Dia tinggal di apartemen bagus di Lincoln Park, Chicago, lalu bekerja di pusat medis grup layanan kesehatan di Rockford, Illinois. Apakah sesuatu seperti malpraktik,
kamu tahu, disebutkan dalam gugatan malpraktik atau hanya masalah yang dihadapi perusahaan yang mencoba melayani dia? Apakah itu jadi tanda bahaya? Saya tahu OSF Saint Anthony. Mereka sudah merilis pernyataan bekerja sama dengan penegak hukum. Tapi kamu tahu, apakah itu akan muncul dalam proses perekrutan untuk seorang ahli bedah untuk sistem rumah sakit besar? Jika mereka keluar secara kontroversial dari grup ini di Vegas, Seharusnya begitu. Kamu tahu, itu harusnya terhubung. Seperti dalam situasi apapun, di mana seseorang akan mempekerjakan seseorang, terutama seorang profesional yang akan bertanggung jawab atas perawatan kesehatan dan kesejahteraan pasien. Seharusnya ada pemeriksaan yang memadai untuk menentukan apakah kamu pernah dituntut sebelumnya, apakah ada tuntutan hukum yang sedang berjalan terhadapmu, apakah kamu diasuransikan secara pribadi, atau apakah kamu memiliki tempat praktik tempat kamu bekerja yang telah mengasuransikanmu? Apakah kamu punya hak istimewa di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain untuk verifikasi kami? The reputasimu baik dan diakui rekan-rekanmu. Dan asosiasi yang memberikan pengakuan sebagai dokter yang kompeten dan berkualifikasi. Dan itu benar-benar sangat penting untuk setiap organisasi layanan kesehatan manapun. Saat mereka merekrut seseorang, mereka harus memastikan bahwa mereka tahu siapa yang mereka rekrut dan bahwa orang tersebut memenuhi syarat baik dari segi kompetensi maupun karakter untuk melakukan pekerjaan itu. sekarang ketika berbicara tentang hal ini, Anda tahu karena Anda memiliki bagian ini yang memang menarik. Karena dia, sejauh yang kita ketahui tentang dirinya dan apa yang telah diberitakan, dia adalah seorang siswa yang sangat berprestasi. Seperti terus naik dan kemudian. Dan semua kerja keras yang diperlukan untuk benar-benar menjadi seorang ahli bedah. Maksud saya, ada masa residensi, ada masa fellowship. Dan akhirnya, Anda baru benar-benar menjadi seorang ahli bedah ketika sudah berusia 30-an dan itu membutuhkan begitu banyak pendidikan. Tapi kemudian, saat Anda membaca gugatan ini, rasanya saya tidak bisa bilang di luar karakter karena tak kenal orang itu, tapi dia dituduh kejahatan mengerikan. Namun, ini terasa aneh dibanding semua hal lain dalam hidupnya. Saat melihat tuduhannya, lalu perceraian dengan Monique Tepe, dan lagi masa kecilnya tak banyak diketahui kecuali dia murid yang sangat baik. Banyak yang bertanya, apa keunggulan utama Michael McKeith saat ini? Sulitnya menghubungkan semua titik. Saya rasa Anda sudah membicarakannya. Anda punya seseorang yang dari penampilannya benar-benar pria muda yang luar biasa dan punya masa depan cerah. Pengungkapan terbaru dan keadaannya menunjukkan ada sesuatu yang benar-benar salah. Mungkin ada masalah lama di masa lalunya yang membuatnya seperti ini. Tampak seperti kehancuran akibat tuduhan atas hal yang sudah diketahui. Maksud saya, Anda punya seorang pria yang memiliki karier sangat sukses di daerah Chicago, lalu kemudian berpraktik di Nevada. Tidak ada penjelasan untuk itu. Anda memiliki perceraian yang sangat mendadak setelah menikah dengan seorang wanita muda yang dari semua penampilan Anda kira mereka tak akan bercerai 1-2 tahun setelah menikah. Ketika dia memiliki masa depan yang begitu cerah dan kemudian sekarang tentu saja muncul tuduhan kejahatan mengerikan dan pembunuhan pasangan yang sangat baik di Ohio. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara apa yang tampak sebagai seorang ahli bedah yang sangat kompeten, berprestasi, dan dihormati, dan apa yang telah muncul dalam 8 atau 10 tahun terakhir. Dari keretakan dalam pernikahan, beberapa masalah dalam praktik profesionalnya, dan jelas sekarang tuduhan atas kejahatan terburuk. Saya bukan tipe yang suka memprofilkan orang. Saya juga tidak tahu cara melakukannya atau memahami apa yang ada di pikirannya. Tapi saya juga berpikir, sayangnya ini disebut polisi sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Mereka belum mengatakan apa-apa tentang motifnya, tapi kita melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan itu, kamu tahu, yang mantan suami melihat pasangan suami istri di sebuah acara, lalu tiba-tiba terjadi kekerasan. Dia dituduh mengemudi dari Illinois ke Columbus untuk diduga melakukan ini, lalu kembali mengemudi, dan dia ditangkap di Rockford. Bukan soal bagaimana kamu memahaminya, tapi itu pola pikir seseorang yang benar-benar melakukannya. Seperti apa yang dia dituduh setelah beberapa jam mengemudi. Dari sudut pandang pembelaan,
Saya tidak tahu apa pembelaannya nanti, itu soal pikiran. Bagaimana hal itu jadi faktor dalam pembelaan? Kita akan tahu setelah mempelajari kasus ini lebih lanjut. Ya, saya rasa Anda sudah menyinggungnya saat Anda mulai tadi. Itu mirip konsep profiling, tapi dari sudut pembelaan, ini bukan tentang profiling, melainkan kecenderungan yang dimilikinya. Sebuah psikologi tertentu, tapi penyelidikan yang benar-benar mendalam tentang kondisi psikologis dan psikiatrisnya, bahwa tampaknya ada beberapa keadaan yang menunjukkan dia sedang mengalami, dalam istilah umum kita katakan, dia tiba-tiba kehilangan kendali, karena sesuatu yang lama terpendam membuatnya kehilangan kejernihan berpikir. Akibatnya, mantan ahli bedah muda sukses itu kini diborgol dan diekstradisi ke Ohio atas tuduhan pembunuhan ganda. Saya rasa pihak pembela akan berusaha keras di sini. Menurut saya, intinya bukan mempertanyakan apakah dia melakukan pelanggaran, tapi lebih membela dari hukuman di sini. Di Ohio, tuduhan pembunuhan berat bisa berujung hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dengan pengalaman saya sebagai jaksa, pengacara pembela, dan pengacara sipil, saya tahu kemungkinan besar jalannya kasus ini akan seperti apa. Pihak pembela akan terlibat di dalamnya. Mencoba menjelaskan bahwa motif rasional diubah menjadi motif yang tidak rasional, yang akan menyiratkan bahwa ini bukan semata-mata kejahatan karena emosi. Karena akan sangat sulit untuk berargumen bahwa ada keringanan hukuman bagi seseorang yang bertindak dalam keadaan emosi sesaat, saat dia mengemudi dari Rockford atau Chicago ke Ohio dan kembali. Selain itu, bisa dibilang itu kehancuran mental, emosional, dan psikologis yang jauh lebih besar, bahwa dia tidak sehat atau benar-benar kehilangan kewarasan, di mana dia tidak bisa memahami sifat kriminal dari tindakannya. Ini akan menjadi perjuangan yang sangat berat dari sisi pembelaan hukum manapun, tapi tentu saja ini akan memungkinkan banyak bukti yang bisa diajukan pembela kepada juri. Siapa yang memutuskan hukuman mati jika jaksa menuntut? Untuk menjawab apakah dan dalam kondisi mental, psikologis, serta psikiatris tertentu, eksekusi itu layak dilakukan. Ya, saya tahu kita masih punya jalan panjang, tapi banyak detail mengganggu muncul tentang dugaan tindakannya. Saya juga ingin bertanya tentang salah satu bukti kunci yang kita pelajari kemarin dari polisi Columbus. Dan mereka percaya setelah menggeledah apartemennya di Chicago bahwa mereka menemukan senjata, kata mereka, dan kemudian mereka memilikinya. Mereka menyebutnya kecocokan awal. Itu kedengarannya seperti yang mereka yakini sebagai senjata pembunuh, bahwa dia menyimpannya di rumahnya. Maksud saya, bagi kita yang di luar sana yang belum pernah menangani kasus, kita akan berkata, ya, Anda memiliki senjata pembunuhnya. Itu sudah bukti kuat. Mengapa? Terutama jika jaksa punya senjata pembunuh ini. Apakah itu akan sangat memberatkan Michael Maki? Ya, maksud saya istilah smoking gun itu bukan kebetulan kan. Maksud saya itu kalau kamu menemukan senjatanya di tangan orang tersebut yang dituduh melakukan kejahatan dan ditemukan memiliki senjata untuk kejahatan itu. Kau sudah menghubungkan semua petunjuk dan kemungkinan besar akan membuktikan kasusmu. Uji balistik pada senjata perlu dilakukan untuk mencocokkan peluru dari korban agar benar-benar terhubung. Mereka melihat kaliber senjata dan jenis peluru yang ditemukan. Biasanya itu sudah cukup untuk memastikan kamu di jalur yang benar. Sisa uji balistik akan diselesaikan untuk konfirmasi. Tapi punya senjata jelas bagian penting di setiap kasus. Karena ini pertama kali saya mendengar dari Anda, mungkin mereka sudah menemukannya. Saya sempat berpikir, bahkan jika mereka tidak pernah menemukan senjatanya di rute dia kembali dari Ohio, apakah mereka akan pernah menemukannya? Maksud saya, dia bisa saja berhenti di mana saja, membuangnya di mana saja. Polisi harus benar-benar melakukan penyelidikan. Ambil semua data lokasi dari ponselnya jika dia membawanya. Cari tahu apakah dia sempat berhenti di perjalanan lalu mulai pencarian. Di ladang, selokan, atau tempat manapun Anda akan mencari di sepanjang ratusan mil itu, di mana dia kemungkinan membuang senjata kejahatan ini. Jadi setelah menemukannya, itu tentu saja sangat melegakan.
Polisi yang benar-benar mengaitkan dan menghubungkannya dengan kejahatan yang dituduhkan telah dia lakukan. Saya juga rasa ini menegaskan poin yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pembelaan dalam kasus ini. Mungkin sebenarnya tidak terlalu fokus pada apakah dia melakukannya atau tidak, tetapi lebih kepada upaya membela hidupnya dan menyelamatkannya dari hukuman mati. Kita lihat saja, ini masih proses, kata mereka. Mereka sedang mencari cara untuk memindahkannya dari Illinois ke Ohio, di mana dia akan menghadapi tuduhan yang sangat berat dalam kasus yang sangat sulit ini. Patrick Provanzal, pengacara pengadilan. Senang menghadirkan Anda di Law and Crime. Terima kasih. Terima kasih Chris, jaga diri. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.